Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmia. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A angkatan 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan prasekolah. Adapun tujuan pembelajaran dari pendidikan prasekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari pendidikan prasekolah. Yang kedua, kita dapat mengetahui landasan undang-undang dari pendidikan prasekolah. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui kurikulum yang digunakan dalam pendidikan prasekolah. Pengertian dari pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan prasekolah sangat penting bagi membangun mental psikis dan kemampuan bersosialisasi anak. Anak yang mendapatkan pendidikan prasekolah cenderung berhasil melewati setiap jenjang pendidikan formal. Dengan kata lain, anak-anak yang pernah mengenyam pendidikan prasekolah memiliki peluang yang besar untuk berhasil di tahapan pendidikan sekolah dasar. Adapun landasan hukum dari pendidikan prasekolah yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan undang-undang tersebut, Bapak Ibu sudah tahu bahwa alasan sekolah untuk menerima siswi-siswi dengan umur paling tidak 6 tahun tidak sembarangan. Bukan alasan yang dibuat-buat atau alasan lain seperti tidak bisa membimbing anak yang lebih muda. Undang-undang tersebut juga menerangkan bahwa diharapkan adanya rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Pendidikan prasekolah dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan prasekolah secara formal dan pendidikan prasekolah secara non-formal. Contoh satuan pendidikan prasekolah pada jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak atau yang biasa kita sebut dengan TK. Yang kedua, Bustanul Atfal atau BA, dan yang ketiga Raudatul Atfal, dan bentuk-bentuk lainnya. Adapun contoh satuan pendidikan prasekolah pada jalur non-formal adalah PAUD, yang terintegrasi Bina Keluarga Balita atau Posyandu, keluarga bermain, taman penitipan anak, dan bentuk-bentuk lainnya. Adapun kurikulum dari pendidikan prasekolah biasa disebut dengan kurikulum PAUD, yaitu kurikulum PAUD memberi arahan pada proses stimulasi yang dilaksanakan secara cermat, hati-hati sesuai dengan karakteristik anak dan dinilai secara komprehensif dari data yang autentik. Proses stimulasi yang tidak direncanakan tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap satuan pendidikan anak usia dini memiliki dan mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum PAUD memuat tujuan hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak di belajar jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pendidikan prasekolah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.